So guys, welcome back to my channel guys. Jadi kembali lagi bersama Rahmat Galeri. Tentunya di sini saya mau kasih tips untuk kalian yang mau belajar musik, terutama main gitar, mau belajar vokal. Jadi kita bahas selama 1 jam. Di sini kita video ini jangan skip, nonton terus sampai habis. Oke, jadi kita mau bahas dulu dari yang pertama, yaitu kita tips untuk kalian yang ingin membeli gitar. Nah, jadi ini untuk kalian yang membeli gitar untuk bagi pemula. Kalian harus cek dulu gitarnya seperti apa, yang cocok untuk kalian seperti apa gitarnya. Jadi kalian harus cek dulu, terutama kalian harus cek dulu bagian gripnya, kalian cek dulu tapaknya, kualitas gitarnya. Jadi kalian harus cek. Pertama, kalian harus coba dulu bunyinya seperti apa, fals atau tidak. Jadi kalian harus coba. Oke, jadi untuk kalian yang mau ingin belajar musik, belajar vokal, gitar, jadi tonton video ini sampai habis. Jadi di sini saya mau kasih dua tutorial, yaitu belajar tutorial gitar sama vokal. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke. Jadi di sini saya mau bahas dulu terutama gitarnya. Jika kalian ingin membeli gitar, kalian harus cek dulu. Jika kalian memilih gitar, cek seperti ini guys, kali 1. Kalian harus cek seperti itu. Kemudian kali 2, cek ada yang fals tidak. Enggak. Oke, jadi kali 3 kalian harus cek lagi. Jadi itu nggak fals guys. Ya, bisa. Oke, jadi tadi 4 kita cek lagi. Oke, jadi tali 5, tali berikutnya tali 5 kita cek lagi. Kali 6. Oke, jadi nggak fals. Oke, kemudian kalian harus cek dulu tapaknya, tapak gitarnya, apakah bunyinya masih bagus. Kalian wajib cek. Nah, yang ketiga, yang berikutnya kalian harus cek dulu gripnya, bagian grip. Nah, kalian harus cek apakah gripnya sesuai sama fretnya, apakah gripnya sesuai sama fret, ukuran gripnya apakah sama ukuran fretnya. Kalian harus cek. Nah, yang ketiga kalian harus cek dulu lurus apa enggak, ini posisinya lurus enggak, ini kalian harus ukur. Nah, kalian harus ukur lurus enggak. Biasanya kan ada yang gitar juga yang gini guys, yang bengkok. Jadi itu kalian wajib coba. Nah, kemudian di sini kalian harus coba dulu bunyinya, terutama bunyi gitarnya seperti apa. Coba kalian main klasik, tes. Jika kalian ingin beli gitar, kalian coba gitar jangan cuma hanya sekali. Kalian coba main genjreng dulu. Main genjreng. Nah, genjreng dulu gitarnya guys. Sebelum kalian mau membeli, genjreng dulu gitarnya. Selama kalian merasa
gitarnya sudah sip, sudah oke, nah baru kalian bayar, lakukan transaksi. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Nah, kalian harus coba dulu sambil nyanyi. Kalian cobanya harus nyanyi guys. Jadi jangan sampai kalian nggak nyanyi. Oke, jadi kemudian kalian coba petikan klasik. Kalian coba petikan klasik. Nah, kalian coba petikan klasik. Coba terus pelan-pelan. Nah, jadi kalian coba dulu. Jika gitarnya nggak ada fals, berarti gitarnya bagus, mantap. Oke, jadi yang selanjutnya saya akan berikan tips bagaimana cara di sini saya membahas tentang bagaimana cara vokal, bagaimana cara bermain gitar bagi pemula. Jadi saya bahas di sini video ini. Jadi saya akan berikan tips bagaimana cara belajar gitar untuk pemula. Jadi kalian simak baik-baik. Nah, terutama sebelum kita main gitar, kita tentukan dulu nadanya. Kita mau pakai nada yang apa? Bisa kita mulai dari nada G mayor, C mayor, D mayor, A mayor, E mayor, F mayor, itu bisa semua guys. Jadi kita mau memulai semua itu bisa. Kita main di G mayor, D bisa, main di A bisa, main di C bisa, main di E bisa, main di F bisa. Oke, jadi itu kalau kita bermain nada mayor. Jadi yang kita tentukan dulu sebelum kita main gitar, lagu apa yang kita mau nyanyikan, dasar apa, main do-nya di mana. Jadi kita mau, kalau kita main nyanyi satu buah lagu yang awalnya dari minor, berarti itu kan kita bisa main di D minor, kita bisa main di A minor, kita bisa main di E minor, kita bisa main di F minor, kita bisa main di G minor, kita bisa main di A minor. Oke. Contohnya lagu awalan dari mayor kan ini macam lagunya Glenn Fredly guys. Nah ini jadi saya mau nyanyikan satu buah lagunya Glenn Fredly sekali ini saja. Dia kan awalnya kan mulainya kan dari mayor. Jadi saya pakai nada di G. Jadi G mayor, saya menggunakan do-nya di G. Jadi do-nya di G. Dia do-nya di G guys. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Biarkan cinta ini hidup untuk sekali ini saja. Itu main dasar G. Coba semuanya kita main dasar do-nya di C. Ini kita mau main dasar C. Do-nya berarti di C guys. Tuhan, baru sorry. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktu itu kan kerendahan guys. Jadi tergantung suara kita mau main di dasar apa. Kalau itu kan dia fals guys. Kita main di dasar C itu kan fals. Bukan fals deh, kerendahan guys. Jadi nadanya terlalu rendah bagi saya. Jadi kalau boleh kita naik sedikit. Main di G, main di A, G mayor, main di A mayor. Kita mau main di
diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintaimu. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Oke, dan jadi selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menyanyi agar tidak fals. Nah, jadi di sini untuk kalian yang goblok nyanyi, yang suaranya belum masuk dengan suara gitar atau fals. Nah, jadi di sini saya kasih tutorialnya untuk kalian. Caranya gimana biar nggak fals? Nah, kalian tentukan dulu nada gitarnya do-nya di mana, goblok. Nah, jadi tentukan dulu nada gitarnya itu di mana. Contohnya kan di G. Do, berarti kan do-nya di G. Do, la, la, la. Contohnya. Bisa jauh darimu. Nah, jangan gini guys, jangan do-nya di G, suara kita nggak masuk, suaranya kita lari. Jangan begini. Ku tak bisa jauh darimu, jangan gitu. Jadi kita tentukan dulu do-nya di mana. Nah, do-nya kan di G. Contohnya kita masukkan pernah berpikir untuk pergi. Nah, jangan gini, jangan pernah berpikir untuk pergi, kan nggak masuk. Jadi itu goblok. Jadi kan harus kita masukkan. Ku tak bisa jauh. Kita masukkan dengan suara do-nya gitar, do-nya akord. Jadi kita kasih masuk suara kita sama do-nya akord. Nah, kalau kita mainnya do-nya di C, otomatis berarti do-nya di C. Kita mulai do-nya dari C. C. Pernah berpikir untuk pergi. Kita kasih masuk suaranya. Do. Coba. Pernah berpikir untuk pergi. Otomatis kan masuk kan? Pelan. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Otomatis kan masuk, jangan. Nah, jadi kalau kita betul-betul ingin belajar tentang musik, belajar gitar, belajar vokal, pokoknya semualah belajar alat musik. Nah, semua itu yang di dalam alat musik. Kalau kita belajar alat musik di situ, kita bisa di situ ada yang namanya tempo, irama, birama, feeling. Nah, di situ sudah di situ semua, guys. Nah, jadi untuk kalian jangan lupa terus asal belajar sampai goblok. Nah, ini kalian harus belajar itu. Terutama kita di sini mau bahas lagi bagaimana cara belajar petikan gitar klasik. Nah, ini khusus untuk kalian yang bagi pemula, kalian harus lihat video ini, tonton video ini sampai habis. Nah, contohnya petikan gitar bagi pemula. Nah, cara petikan klasik bagi pemula, kita petiknya pelan-pelan. Kemudian tidak lagi. Kalau kita ingin belajar petikan klasik, kita harus petik do-nya. Contohnya do-nya di G. Jadi kita petik saja do-nya di G. Kita petik. Kemudian do-nya pindah ke C. Nah, petik dulu do-nya, kemudian do-nya di D. Pelan-pelan.
kemudian kita bisa atur, bisa jadi cepat, pelan dulu, pelan. Oke, jadi ini untuk bagi pemula harus pelan-pelan dulu, pelan. Tali 3, tali 2, tali 1. Jadi kita petik do nya, tali do 3, 2, 1, do nya di G, do 3, 2, 1. Kalau kita main klasik kita petiknya hanya ini. Ya selera kita lah guys, mau kita buat bagaimana petikan klasiknya, bunyinya gimana, itu selera kita. Nah, bunyinya mau seperti apa itu jadi selera kita. Oke. Jadi kita coba dulu. Jadi di situ lagi, di sini mau belajar nada jazz. Nah, jadi sini kita mau belajar petikan gitar jazz. Oh, jadi di sini kita kan mainnya jazz, jadi kita di sini bisa main nada jazz. Jadi kita di sini ada C7, ada A mayor 7. Jadi kita bisa petik. Kalau kita main jazz kan berarti kita kan happy. Asik deh. Nah, mungkin kau jazz tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan. Ku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, asik, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Sip. Kalau kita main jazz, petikannya kita harus begini. Pelan. Nah, jadi kalau kita main jazz, akor kita diubah guys. Jadi contohnya macam G palang. Jadi kita hilangkan saja yang jari kelingking ini, kita hanya tindis 2 jari ini. Nah, kayak gini. Jadi kita hilangkan ini. Jangan kita lepaskan jari yang ini. Kita tindis saja hanya 3 jari ini. Nah, jadi kita lepas tiap akor lepas. Macam F. Kayak di F, jadi kita lepas lagi. C, D, E. Bunyinya tambah asik. Jadi bunyinya jazznya muncul. Jadi bunyi jazznya muncul. Kalau kita petik nada standar seperti G nada standar, itu bunyinya standar seperti G standar. Nah, tapi kalau kita lepas jari kelingking, bunyinya agak manis. Bunyi jazznya timbul. Nah, ini kan ada nada jazz. Jadi kita belajar jazz, gatal hidung gue guys. Nah, oke, jadi lanjut lagi. Kita mau belajar melodi. Nah, ini dia melodi. Kita mau belajar gitar melodi. Oke. Kalau kita belajar melodi, kita hafal solemisasi.
re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do, re mi fa si do, re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Jadi kita ulang-ulang, do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Itu kalau main do nya di G, jadi kita bisa atur obat. Do si la so fa mi re do. Kita ulang-ulang terus, do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Nah, kemudian kita sambung yang di bawah, do re mi fa sol la si la so fa mi re do. Jadi kita ulang-ulang terus. Jadi kita bisa main melodi. Kita bisa main melodi, macam melodi apa ya? Itu bending. Jadi kita itu situ ada bendingnya. Itu bending namanya guys. Kita bending. Kalau itu slide. Itu slide. Beda kan bending sama slide beda. Kalau ini namanya slide. Ini slide, ini slide. Itu slide. Kalau kita bending berarti bending. Itu bending. Nah, kalau kita belajaran, ini ada pentatonik minor. Ini kan pentatonik minor. Pentatonik minor bangsa. Tunggu, saya ambil pick dulu. Oke, pakai pick biar enak. Belajar bending. Jadi enaknya kalau kita main gitar melodi, kita harus pakai gitar yang listrik. Contohnya gitar yang sudah listrik menggunakan efek, jadi itu bisa membantu kita belajar main gitar melodi. Kalau kita bisa juga kita menggunakan gitar seperti gitar biasa atau gitar akustik elektrik, gitar klasik elektrik itu bisa. Tapi kan kita main nada-nada manis saja guys, main nada-nada manis, melodi-melodi manis. Belajar apa lagi? Jadi bahas apa lagi nih? Kurang apa yang kita belum bahas? Oh, jadi kita ini bahas ini skala pentatonik minor.
Nah, ini pentatonix minor. Kalau kita belajar, kalau kita ingin belajar melodi guys, jadi kita ini semua akord kita bisa mainkan melodi. Nah, contohnya itu apa? Kita belajar solimisasi tangga nada. Nah, contohnya kalau kita suka main melodinya di dasar G, lagunya itu lagu di dasar G. Nah, jadi kita mainnya melodinya tangga nada pentatonik, tangga nada solimisasi do-nya di G. Nah, jadi kalau kita mau belajar melodi itu, kita tentukan dulu lagunya main di dasar apa. Nah, kita melodinya di dasar apa. Nah, jadi kalau lagunya di dasar G mayor, ya jelas juga kita pakai melodinya tangga nada solimisasi pasti di nada G mayor. Jadi jangan sampai nadanya di G kita main melodinya di tangga nada solimisasi C, kan nggak mungkin kita mainnya di G, lagunya dasarnya main di G mayor, do-nya di G, kita mainnya di D mayor, nggak masuk tuh guys. Nah, jadi sini juga saya akan sharing untuk kalian. Bang, gimana sih bang cara belajar bending tapi kok susah banget belajar bending. Nah, kalau kita, jadi ini sekali lagi saya mau bahas tentang bending. Kalau kita main di gitar listrik kan pasti ada bendingnya. Kalau kita main gitar listrik atau gitar elektrik, gitar efek, pasti ada yang namanya bending, slide, picking. Ini picking. Kalau itu namanya picking. Ini kan bending. Kalau bend itu yang maksudnya dari bending itu, kita harus mencapai nada yang bunyinya seperti ini, bunyi do 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 do. Jadi kita bending, jangan bendingnya false. Ada juga yang biasanya orang bending, yang main bending tapi false, hanya jadi setengah nada yang ini. Nah, jadi kalau bending kita harus kejar suara yang ini sampai di sini. Jadi picking. Jari kita main gini, jari. Jadi jari. Terus baru kemudian kita cepatkan. Kita harus pakai ini yang namanya metronom. Nah, jadi kalau kita belajar begitu kita harus menggunakan metronom. Kita harus pakai metronom, tak 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 tak. Kemudian kita bisa atur kecepatannya. Perlambat dulu. Lambat, pindah, lambat, kemudian naik kecepatannya sedikit, kemudian kita bisa, kalau kita sudah lancar sekali pasti, wow, itu harus menggunakan gitar listrik, bukan gitar seperti ini. Jadi kalau kita main gitar seperti ini kita nggak boleh main rock. Jadi kita nggak boleh main-main ropol. Kita hanya main-main yang manis-manis aja seperti slide. Kita main-main slide, oke? Jadi untuk kalian harus belajar terus, jangan lupa. Sebelum kalian melakukan latihan bermain gitar, kalian harus makan banyak-banyak.
usahakan daya kalian kuat. Jadi kan kita kan di sini kan menggunakan tenaga. Main gitar itu tenaga yang bukan tenaga yang sedikit. Jadi kita membutuhkan tenaga yang full energi. Jadi kita harus, itu kalau belajar picking kecepatan ada, harus pakai gitar listrik. Ini kan swap. 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 Itu namanya swap picking. Swap. Nah, udah. Itu jadi skalanya di sini. Skala. Jadi gitu guys, skalanya kayak gitu. Nanti lebih lanjutnya kalian komen di video ini, Bang, berikan tips yang lebih mengerti lagi. Nanti kalian bisa yang request. Nanti kalian bisa. Oke guys, jadi saya akan melanjutkan di sini lagi tips yang paling terpenting belajar gitar bagi pemula. Ini paling terpenting bagi pemula. Nah, jadinya di sini saya akan berikan tips bagaimana cara belajar gitar, pemetikan gitar agar tidak false. Nah, yang tidak false itu bagaimana? Nah, kayak gini. Ini kan tidak false. Ini kan nggak false guys, dengar. Contohnya nada C. Nah, itu kan nggak false. Kalau yang false gimana? Ini dia yang false. Kan false itu karena sangat fatal. Jadi kalau gimana caranya agar tidak false? Kita pencet sesuai gripnya, sesuai urutan fretnya. Jangan sampai kita tindis pas di gripnya. Jangan sampai kita tindis sekitar 1 cm dari grip. Nah, kan false. Kita tindis sempurna. Kemudian tangan kita tidak perlu, kita harus lemaskan jari kita. Jadi jangan kaku. Kalau kita kaku itu bisa menimbulkan false saat memetik gitar. Nah, kita pelan-pelan, jangan sampai kayak gitu. Kemudian juga di sini juga yang paling terpenting untuk kalian yang ingin belajar gitar bagi pemula. Ini kan ada F. Nah, kalau pemencetan nada F yang sebenarnya guys, nada F itu dia tali 4, tali 3, tali 2, sama tali 1. Nah, kalau yang zaman sekarang orang belajar main gitar guys, jadi untuk kalian ini saya berikan tips untuk kalian jangan sampai keliru untuk kalian. Nah, biasanya untuk saya sering lihat teman-teman yang belajar gitar, mereka pencetnya kayak gini guys, nada tali 4, tali 3, sama tali 2. Tali satunya nggak dipencet tali satunya. Jadi dia open string. Nah, jadi kayak gitu. Itu kan bukan F sebenarnya, itu bukan nada F. Yang F sebenarnya itu tali 4, tali 3, tali 2, tali 1. Nah, kayak ini kan F. Jangan yang kayak gini. Kan yang tali 1 kan bisa open string. Nah. Bedakan nada F yang sebenarnya dengan nada F yang palsu. Nah, ini kan yang F sebenarnya. Bedakan suaranya, dengar baik-baik. Nah, itu kan false. Jadi untuk kalian yang bagi pemula harus tahu itu, jangan sampai kalian keliru. Begitu juga sama G. Ada juga kan yang pakai G kayak gini guys. Nah, main gitar boleh juga kayak gini, boleh. Asalkan kalian tindisnya harus gimana, harus pas di tengah-tengah ini, fret 1, fret 2, fret 3. Dari sini fret 3 harus pas di tengah-tengah kayak gini. Nah, kayak gini, pas di tengah-tengah kayak gini. Jangan kayak gini. Nah, itu kan false, fatal. Itu kan false. Jadi macam D, contohnya D. Ini kan D mayor. Nah, ini kan kayak D. Kita harus pencet juga, harus
terdengar manis, jangan sampai fals, jangan sampai kayak gini nih. Nah itu kan fals. Nah itu kan fals, jadi didengarnya nggak enak, jadi itu sangat fatal. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan mayor sama minor tiap akord, tiap kunci. Jadi di sini ini, jadi jangan sampai keliru. Jadi contohnya kayak gini guys, kita kan main gitar, ini kan A itu kan ada A mayor, ada A minor, jadi terbagi dua, ada mayor, ada minor. Jangan sampai kita keliru. Contohnya kayak gini, ini kan A minor. Nah ini kalian harus tahu, ini nada A tapi A minor, kan terbagi dua, ada A minor, ada A mayor. Jadi kalau ini kan A, ini A mayor, ini juga A tapi dia mayor bukan minor. Nah jadi ini kan A mayor. Begitu juga di G, ini kan ada G mayor, ada G minor. Nah ini kan G minor. Kemudian C, ini C mayor. Kemudian ada yang namanya C minor. Nah ada C minor. Kemudian D, ada yang namanya D mayor. Ada juga D minor. Nah kemudian ada juga yang di F, ini kan ada F. Nah ada juga yang namanya minor, ada F minor. Nah F minor itu seperti apa? Nah jadi F minor itu kayak gini. Nah itu F minor. Nah jadi juga di sini kan ada juga yang namanya E, ini kan E mayor, ada yang namanya E minor. Nah kayak gitu. Jangan sampai kalian keliru. Jadi ingat-ingat, simak-simak betul-betul baik-baik. Jangan sampai kalian rugi lihat video ini. Nah jangan sampai keliru. Jadi ada minor, ada A mayor, ada B mayor, ada B minor. Nah ini kalau ini dia kan B minor, kalau ini B mayor. Nah B ada C mayor, ada C minor. Jadi kalian jangan sampai keliru, untuk kalian yang lagi pemula ya guys ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi ini ada C mayor, ada C minor. C ada F, jadi di sini ada F mayor minor. Sorry, ada F mayor, ada F minor. Kalau ini kan F biasa, bukan palang. F ini mayor, ini F mayor nih. F, ada F minor, ada G, sini ada G, ini G9, ini G, ada G. Nah ini kan ada G, oke. Ini kan ada G. Ada yang namanya G minor. Pasti dia setiap kunci gitar pasti ada yang namanya minor sama mayor, minor. Jadi jangan sampai kalian keliru. Jadi sini juga saya akan membahas tips yang paling terpenting. Jadi untuk kalian harus simak betul-betul. Simak video ini betul-betul sampai kalian paham bermain gitar yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi saya buat video ini selama berdurasi 1 jam. Jadi untuk kalian yang bagi pemula khususnya, tetap semangat untuk kalian belajar gitar. Saya tidak berhenti memberikan tips selama 1 jam untuk kalian, sebelum kalian betul-betul simak video ini. Jadi saya memberikan tips lagi. Kalau kita ingin belajar gitar, contohnya seperti kita mau belajar lagu-lagu yang ada intronya. Nah, Bang, gimana Bang cara belajar intro lagu? Contohnya lagu Iwan Fals yang judulnya Ibu, dari Iwan Fals. Nah, jelaskan kalian sebelum melakukan sebelum kalian nyanyi kan yang pastikan ada yang namanya intro. Jadi intronya itu seperti apa kalian harus simak, dengar dulu. Tapi kalau bagi pemula itu nggak apa-apa sih, biar nggak pakai intro itu nggak masalah. Jadi kalau yang kalian sudah paham dengan yang namanya intro, jadi kalian harus pakai intronya, dan kalian harus belajar intro sebelum kalian melakukan kalian membawakan satu buah lagu. Kalian jangan dulu langsung nyanyi, pasti ada yang namanya intro. Nah, intro Iwan Fals seperti apa Bang? Coba tunjukin Bang tutorialnya Bang. Iwan Fals yang judulnya lagunya Ibu, gimana itu caranya? Nah, cara gini, ini sebelum kita nyanyi kan pasti ada yang namanya intro yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk kalian yang bagi pemula ingin belajar gitar, jangan sampai keliru. Kalau itu namanya intro. Ini seperti yang pernah kalian dengar lagunya Iwan Fals yang sebelum mulai nyanyi, sebelum mulai lagu, yang ini. Nah itu namanya intro. Jadi itu intro dalam
lagu. Ini intronya seperti One Fars. Ya contohnya intro semua saya menjelaskan seperti lagunya Drive Anji, melepasmu kan kayak gini intronya. Nah Anji Drive melepasmu kan intronya kan kayak gini. Nah itu namanya intro. Kemudian mulai lagu. Tak mungkin menyalahkan. Nah terus itu namanya intro. Jadi sampai untuk kalian jangan sampai keliru. Itu yang begitu namanya intro. Nah kemudian ada yang namanya intro tengah, pasti ada itu. Nah jadi tips yang paling terpenting lagi untuk kalian, caranya gimana agar kita bisa menyesuaikan lagu sama kunci gitar, sama gitar. Cara menyesuaikan kita saat bernyanyi sama suara gitar. Kita harus seperti tadi yang saya jelaskan, kalian harus hafal dulu do, solemisasi. Kalau kalian harus belajar dulu solemisasi tangga nada. Jadi itu di situ kalian solemisasi itu membantu untuk kalian bisa peka terhadap nada. Do re mi fa sol la si do berarti kan G. Do re mi fa sol la si do C. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Jadi do sama saja tuh guys, cuman bedanya kan tingkatannya kecil besarnya. Do re mi fa sol la si do. Nah kalau di G do. Kita itu harus feeling, kita harus kuat. Jadi kita harus hafal do-nya. Do. Pindah ke C. F. Do. Pindah lagi seperti pindah di A, nada A. Do. Nah, kayak gitu guys. Jadi do. Kita sesuaikan suara kita sama kunci gitar. Kalau kita mainnya di A, berarti do-nya di A. Do. Gak mungkin kan do jadi bunyinya kayak gini. Jadi do kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Do. Jadi di sini juga saya akan berikan tips bagaimana cara belajar vibra. Kalian kalau yang sudah tahu menyanyi pasti kalian bingung cara belajar vibra. Jadi vibra. Jadi sini saya membahas tentang gitar sama vokal. Nah, vibra. Jadi vibra itu suara yang keluar dari diafragma atau suara yang bergelombang. Vibra itu biasanya saat kita nyanyi itu seperti ada gelombang-gelombang. Suara kita seperti ada gelombang, suara gelombang. Kayak gitu. Nah, itu namanya vibra. Jadi kalian jangan keliru. Jadi kalau kalian masih belum ada yang tahu, Bang, kira-kira kalau seperti ada orang nyanyi suaranya bergelombang itu namanya apa, Bang? Nah, itu namanya vibra, vibrato. Jadi vibra itu suara yang keluar dari diafragma kita. Seperti nah, itu kan vibra. Lama-lama kita bisa atur jadi contohnya
Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan. sorry. Ulang. Vibra, contoh vibra. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Nah, itu vibra. Jadi untuk kalian jangan sampai keliru. Itu namanya vibra. Jadi kalian mau belajar vibra caranya gini. Setengah nada. Kita bisa kita ulang-ulang sampai kita bosan. Jadi nah, kayak gitu. Itu istilahnya. Tapi kita pakai vibra, jangan tiap bait kita pakai vibra. Jangan sampai kita tiap nyanyi ada vibranya. Kita tiap satu lirik, satu bait ada vibranya, itu salah. Jadi vibra itu kita gunakan pada tempatnya. Contohnya lagu senang. Contoh vibra. Contoh suara nggak ada vibra. Senang bareng susah bareng nyandeng seliramu. Itu nggak ada vibra. Kalau ada vibranya, senang bareng susah bareng nyandeng seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen. Vibra. Gue bakal tadi jodohku, wes tak angen-angen. Gue tadi pilihanku. Itu kan ada vibranya. Jadi untuk kalian jangan sampai ada yang keliru. Jadi itu namanya vibra. Cara belajarnya seperti kita tadi yang saya jelaskan. Starter mobil. Jadi nah, jadi kayak gitu belajarnya. Itu namanya vibra. Jadi saya lanjutkan lagi. Tips apa lagi untuk kalian ya? Cara genjreng gitar. Di sini saya belum menjelaskan cara genjreng gitar. Jadi cara genjreng gitar caranya kayak gini. Perhatikan baik-baik. Jadi kan down, up, down, up, down, up, down, up, down. Jadi down 2 kali down, up, down. Jadi down, up, down, down, up, down, down. Jangan kayak gini. Ini salah ini. Kalau gini salah. Down, up, down, up. Itu salah. Jadi yang benar itu kalau petikan gitar bagi pemula, jadi harus kayak gini. Down, up, down, up, down. Jadi down 2 kali. Down, up, down. Down, up, down. Jadi kalau kita kan kayak gini kan, contohnya kayak gini, saya pakai lagu down, up, down. Senang bareng susah bareng nyandeng seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen. Gue bakal tadi jodohku,
wes tak angan-angan kowe dadi pilihanku. Nah, jadi kayak gitu, jangan sampai kayak gini. Senang, senang bareng, susah, susah bareng, nyadeng seliramu, sayang seliramu. Itu salah, jadi jangan sampai salah ya guys ya. Ingat-ingat, down, up, down, down, up, down, down, up, down, up, down. Senang, senang bareng, susah, susah bareng, nyanding seliramu, sayang seliramu, wes tak angan-angan gue bakal dadi jodohku. Nah, jadi untuk kalian jangan sampai keliru. Jadi kalian betul-betul belajar gitar, jangan sampai kalian patah semangat, terus berlatih. Tetap saya akan berikan tips yang selanjutnya untuk kalian. 10 menit lagi saya berikan tips untuk kalian, jadi simak betul-betul. Oke guys, jadi saya akan melanjutkan. Di sini lagi tips yang paling terpenting belajar gitar bagi pemula. Ini paling terpenting bagi pemula. Nah, jadinya di sini saya akan berikan tips bagaimana cara belajar gitar, pemetikan gitar agar tidak fals. Nah, yang tidak fals itu bagaimana? Nah, kayak gini. Ini kan tidak fals. Ini kan nggak fals guys, dengar. Contohnya nada C. Nah, itu kan nggak fals. Kalau yang fals gimana? Ini dia yang fals. Fals itu karena sangat fatal. Jadi kalau gimana caranya agar tidak fals? Kita pencet sesuai gripnya, sesuai urutan fretnya. Jangan sampai kita tindis pas di gripnya. Jangan sampai kita tindis sekitar 1 cm dari grip. Nah, kan fals. Kita tindis sempurna. Kemudian tangan kita tidak perlu, kita harus lemaskan jari kita. Jadi jangan kaku. Kalau kita kaku itu bisa menimbulkan fals saat memetik gitar. Nah, kita pelan-pelan, jangan sampai kayak gitu. Kemudian juga di sini juga yang paling terpenting untuk kalian yang ingin belajar gitar bagi pemula. Ini kan ada F. Nah, kalau pemencetan nada F yang sebenarnya guys, nada F itu dia tali 4, tali 3, tali 2, sama tali 1. Nah, kalau yang zaman sekarang orang belajar main gitar guys, jadi untuk kalian ini saya berikan tips untuk kalian jangan sampai keliru untuk kalian. Nah, biasanya untuk saya sering lihat teman-teman yang belajar gitar, mereka pencetnya kayak gini guys. Nada tali 4, tali 3, sama tali 2. Tali satunya nggak dipencet tali satunya. Jadi dia open string. Nah, jadi kayak gitu. Itu kan bukan F sebenarnya, itu bukan nada F. Yang F sebenarnya itu tali 4, tali 3, tali 2, tali 1. Nah, kayak ini kan F. Jangan kayak gini. Kan yang tali 1 kan bisa open string. Nah. Bedakan nada F yang sebenarnya dengan nada F yang palsu. Nah, ini kan yang F sebenarnya. Bedakan suaranya, dengar baik-baik. Nah, itu kan fals. Jadi untuk kalian yang bagi pemula harus tahu itu, jangan sampai kalian keliru. Begitu juga sama G. Ada juga kan yang pakai G kayak gini guys. Nah, main gitar boleh juga kayak gini, boleh. Asalkan kalian tindisnya harus gimana, harus pas di tengah-tengah ini, fret 1, fret 2, fret 3. Dari sini fret 3 harus pas di tengah-tengah kayak gini. Nah, kayak gini, pas di tengah-tengah kayak gini. Jangan kayak gini. Nah, itu kan fals, fatal. Itu kan fals. Jadi macam D, contohnya D. Ini kan D mayor. Nah, ini kan kayak D.
D. Ini kan D. Kita harus pencet juga, harus terdengar manis, jangan sampai false, jangan sampai kayak gini nih. Nah itu kan false. Nah itu kan false, jadi didengarnya nggak enak. Jadi itu sangat fatal. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan mayor sama minor tiap akord, tiap kunci. Jadi di sini ini, jadi jangan sampai keliru. Jadi contohnya kayak gini guys, kita kan main gitar, ini kan A itu kan ada A mayor, ada A minor, jadi terbagi dua, ada mayor, ada minor. Jangan sampai kita keliru. Contohnya kayak gini, ini kan A minor. Nah ini kalian harus tahu, ini nada A tapi A minor, kan terbagi dua, ada A minor, ada A mayor. Jadi kalau ini kan A, ini A mayor, ini juga A tapi dia mayor bukan minor. Nah jadi ini kan A mayor. Begitu juga di G, ini kan ada G mayor, ada G minor. Nah ini kan G minor. Kemudian C, C, ini C mayor. Kemudian ada yang namanya C minor. Nah ada C minor. Kemudian D, ada yang namanya D mayor, ada juga D minor. Nah kemudian ada juga yang di F, ini kan ada F. Nah ada juga yang namanya minor, ada F minor. Nah F minor itu seperti apa? Nah jadi F minor itu kayak gini. Nah itu F minor. Nah jadi juga di sini kan ada juga yang namanya E, ini kan E mayor, ada yang namanya E minor. Nah kayak gitu. Jangan sampai kalian keliru. Jadi ingat-ingat, simak betul-betul baik-baik. Jangan sampai kalian rugi lihat video ini. Nah jangan sampai keliru. Jadi ada minor, ada A mayor, ada B mayor, ada B minor. Nah ini kalau ini dia kan B minor, kalau ini B mayor. Nah B ada C mayor, ada C minor. Jadi kalian jangan sampai keliru, untuk kalian yang lagi pemula ya guys ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi ini ada C mayor, ada C minor. C ada F. Jadi sini ada F mayor minor. Sorry, ada F mayor, ada F minor. Kalau ini kan F biasa, bukan palang. F ini mayor, ini F mayor nih. F, ada F minor, ada G, sini ada G, ini G9, ini G, ada G. Nah ini kan ada G, oke. Ini kan ada G. Ada yang namanya G minor. Pasti dia setiap kunci gitar pasti ada yang namanya minor sama mayor. Jadi jangan sampai kalian keliru. Jadi sini juga saya akan membahas tips yang paling terpenting. Jadi untuk kalian harus simak betul-betul. Simak video ini betul-betul sampai kalian paham bermain gitar yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi saya buat video ini selama berdurasi 1 jam. Jadi untuk kalian yang bagi pemula khususnya, tetap semangat untuk kalian belajar gitar. Saya tidak berhenti memberikan tips selama 1 jam untuk kalian, sebelum kalian betul-betul simak video ini. Jadi saya memberikan tips lagi. Kalau kita ingin belajar gitar, contohnya seperti kita mau belajar lagu-lagu yang ada intronya. Nah, Bang, gimana Bang cara belajar intro lagu? Contohnya lagu Iwan Fals yang judulnya Ibu, dari Iwan Fals. Nah, yang jelaskan kalian sebelum melakukan sebelum kalian nyanyi kan yang pastikan ada yang namanya intro. Jadi intronya itu seperti apa, kalian harus simak, dengar dulu. Tapi kalau bagi pemula itu nggak apa-apa sih, biar nggak pakai intro, itu nggak masalah. Jadi kalau kalian sudah paham dengan yang namanya intro, jadi kalian harus pakai intronya, dan kalian harus belajar intro sebelum kalian melakukan kalian membawakan satu buah lagu. Kalian jangan dulu langsung nyanyi, pasti ada yang namanya intro. Nah, intro Iwan Fals seperti apa Bang? Coba tunjukin Bang tutorialnya Bang. Iwan Fals yang judulnya lagunya Ibu, gimana itu caranya? Nah, caranya gini, ini sebelum kita nyanyi kan pasti ada yang namanya intro yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi untuk kalian yang bagi pemula ingin belajar gitar, jangan sampai keliru kalau itu namanya intro. Ini seperti yang pernah kalian dengar lagunya Iwan Fals yang sebelum mulai nyanyi, sebelum mulai lagu, yang ini
itu namanya intro. Jadi itu intro dalam lagu. Ini intronya seperti one verse. Yang contohnya intro semua saya menjelaskan, seperti lagunya Drive Anji, melepasmu kan kayak gini intronya. Nah, Anji Drive melepasmu kan intronya kan kayak gini. Nah, itu namanya intro. Kemudian mulai lagu. Tak mungkin menyalahkan. Nah, terus itu namanya intro. Jadi sampai untuk kalian jangan sampai keliru. Itu yang begitu namanya intro. Nah, kemudian ada yang namanya intro tengah, pasti ada itu. Nah, jadi tips yang paling terpenting lagi untuk kalian, caranya gimana agar kita bisa menyesuaikan lagu sama kunci gitar. Sama gitar, cara menyesuaikan kita saat bernyanyi sama suara gitar. Kita harus seperti tadi yang saya jelaskan, kalian harus hafal dulu do, solemisasi. Kalau kalian harus belajar dulu solemisasi tangan nada. Jadi itu di situ kalian, jadi solemisasi itu membantu untuk kalian bisa peka terhadap nada. Do re mi fa sol la si do berarti kan G, do re mi fa sol la si do C, do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Jadi do sama saja guys, cuman bedanya kan tingkatannya kecil besarnya. Do re mi fa sol la si do. Nah, kalau di G do. Kita itu harus feeling, kita harus kuat. Jadi kita harus hafal do-nya. Do. Pindah ke C, F, do. Pindah lagi seperti pindah di A, nada A. Do. Nah, kayak gitu guys. Jadi do. Kita sesuaikan suara kita sama kunci gitar. Kalau kita mainnya di A, berarti do-nya di A. Do, nggak mungkin kan do jadi bunyinya kayak gini. Jadi do kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Do. Jadi di sini juga saya akan berikan tips bagaimana cara belajar vibra. Kalian kalau yang sudah tahu menyanyi, pasti kalian bingung cara belajar vibra. Jadi vibra. Jadi di sini saya membahas tentang gitar sama vokal. Nah, vibra. Jadi vibra itu suara yang keluar dari diafragma atau suara yang bergelombang. Vibra itu biasanya saat kita nyanyi itu seperti ada gelombang-gelombang. Suara kita seperti ada gelombang, suara gelombang. Kayak gitu. Nah, itu namanya vibra. Jadi kalian jangan keliru. Jadi kalau kalian masih belum ada yang tahu, Bang, kira-kira kalau seperti ada orang nyanyi suaranya bergelombang itu namanya apa, Bang? Nah, itu namanya vibra, vibrato. Jadi vibra itu suara yang keluar dari diafragma kita. Seperti nah, itu kan vibra. Lama-lama kita bisa atur jadi
Contohnya Tuhan bila masih ku diberi kesempatan sorry ulang vibra, contoh vibra. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Nah itu vibra. Jadi untuk kalian jangan sampai keliru. Itu namanya vibra. Jadi kalian mau belajar vibra caranya gini. Setengah nada. Kita bisa kita ulang-ulang sampai kita bosan. Jadi nah kayak gitu. Itu istilahnya. Tapi kita pakai vibra, jangan tiap bait kita pakai vibra. Jangan sampai kita tiap nyanyi ada vibranya. Kita tiap satu lirik, satu bait ada vibranya, itu salah. Jadi vibra itu kita gunakan pada tempatnya. Contohnya lagu senang, contoh vibra, contoh suara nggak ada vibra. Senang bareng susah bareng nyandeng seliramu. Itu nggak ada vibra. Kalau ada vibranya, senang bareng susah bareng nyandeng seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen. Vibra. Gue bakal tadi jodohku, wes tak angen-angen, kowe tadi pilihanku. Itu kan ada vibranya. Jadi untuk kalian jangan sampai ada yang keliru. Jadi itu namanya vibra. Cara belajarnya seperti kita tadi yang saya jelaskan, starter mobil. Jadi nah jadi kayak gitu belajarnya. Itu namanya vibra. Jadi saya lanjutkan lagi. Tips apa lagi untuk kalian ya? Cara genjreng gitar. Di sini saya belum menjelaskan cara genjreng gitar. Jadi cara genjreng gitar caranya kayak gini. Perhatikan baik-baik. Jadi kan don, up, don, up, don, up, don, up, don. Jadi don 2 kali don, up, don. Jadi don, up, don, up, don, don. Jangan kayak gini. Ini salah ini. Kalau gini salah. Don, up, don, up, itu salah. Jadi yang benar itu kalau petikan gitar bagi pemula jadi harus kayak gini. Don, up, don, up, don. Jadi don 2 kali. Don, up, don. Don, up, don. Jadi kalau kita kan kalau kayak gini kan, contohnya kayak gini, saya pakai lagu don, up, don. Senang bareng susah bareng nyandeng seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen, gue bakal tadi
jodohku, wes tak angan-angan, kowe dadi pilihanku. Nah, jadi kayak gitu, jangan sampai kayak gini. Senang, senang bareng, susah, susah bareng, nyaring seliramu, sayang seliramu. Itu salah, jadi jangan sampai salah ya guys ya. Ingat-ingat, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up, down. Senang, senang bareng, susah, susah bareng, nyanding seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen, gue bakal dadi jodohku. Nah, jadi untuk kalian jangan sampai keliru. Jadi kalian betul-betul belajar gitar, jangan sampai kalian patah semangat, terus-terus berlatih. Tetap saya akan berikan tips yang selanjutnya untuk kalian. 10 menit lagi saya berikan tips untuk kalian, jadi simak betul-betul. Jadi saya tidak pernah patah semangat selama saya belajar gitar. Saya konsisten. Setidaknya di situ kita, kalau kita ingin tahu, kita ingin jago main gitar, kita ingin cepat mengerti main gitar, cepat paham. Nah, jadi kita itu di situ kita harus konsisten. Yang pertama kita harus konsisten. Yang kedua, terserah orang berkata apa tentang kita. Kita mau bawa gitar kemana-mana, terserah orang mau berkata apa, jangan diambil pusing. Nah, jadi yang ketiga, istilahnya begini guys ya. Kalian kan dalam masa pembelajaran gitar. Nah, jadi maksud saya terserah orang berkata apa. Maksudnya kalian kan posisinya kan kalian kan sedang belajar gitar. Jadi apa kata orang terserah deh, gak usah diambil pusing. Yang penting saya belajar, saya tahu, saya mengerti. Kalau kalian ingin serius, kalian betul-betul ingin terjun ke dunia musik, kalian harus konsisten. Nah, kemudian yang keempat, kalian harus buat target. Jadi kalian harus target, saya harus bisa. Kenapa orang lain bisa kok saya nggak bisa? Nah, jadi di situ kita buat target. Nah, contohnya kita buat target, saya belajar seminggu, saya harus tahu melodi. Contohnya target saya seminggu ini saya harus tahu melodi, saya hafal dulu solimisasi. Selama 1 hari dulu saya belajar solimisasi. Nah, pokoknya target saya minggu depan saya harus bisa. Pokoknya target saya minggu depan harus bisa melodi, harus sudah lancar tangannya, harus cepat perpindahannya. Nah, jadi di situ kita buat target. Sampai kenapa saya bilang harus ada target? Jadi target itu bisa membuat kita lebih semangat lagi berlatih, lebih semangat lagi. Jadi kalau saya kan guys, jadi sini kebetulan saya juga sukanya main blues, gitar blues. Kalau blues kan kita belajar pentatonik minor. Kalau blues, sorry, bukan blues. Jadi kalau blues, kalau kita main blues, dia setengah-setengah, ada setengah-setengahnya. Jadi kalau di gitar ini guys, ini hanya gitar khusus santai, klasik, nyanyi bareng pacar. Nah, kalau gitar ini khususnya gitar-gitar santai. Jadi kalau kita udah mau main yang melodi, kita harus menggunakan gitar yang listrik. Kita harus menggunakan efek. Di situ terserah kita mau pakai efek distorsi, delay, overdrive.
overdrive, jadi kita selera kita lah. Biasanya kalau pemain blues itu dia sukanya mainnya efek yang overdrive ya guys ya. Seperti yang saya ketahui, kalau pemain blues atau pemain seperti Eros kan sukanya kan dia kan pakai efek overdrive. Kita harus pakai pick. Kita belajar melodi pelan-pelan dulu. Pakai bending. Sakit. Kalau blues kan setengah-setengah guys, jadi contohnya kalau lick blues, skala blues. Sorry. Malum lah guys, kita kan tutorial sejam, jadi kan agak-agak mampus dikit. Agak mampus. Ini tangan gue udah lemas banget. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian harus dukung terus channel ini agar terus berkembang. Pokoknya saya sarankan untuk kalian yang bagi pemula yang mau terjun ke dunia musik, atau suka bermain musik, atau suka belajar gitar, suka belajar vokal, intinya kalian jangan pernah patah semangat. Kalian harus berlatih terus. Apapun rintangannya kalian harus bisa. Jadi kalian harus, yang pertama kalian konsisten, dan yang kedua jangan peduli apa kata orang. Dan yang ketiga, kalian harus belajar betul-betul. Yang keempat, kalian harus buat target. Jadi di situ dari empat itu kita buat, yang pertama kita harus konsisten. Yang kedua, kita tidak peduli apa kata orang, maupun buruk baik, kita harus terima itu. Yang ketiga, kalian harus bersungguh-sungguh betul-betul kalau ingin belajar cepat tahu, kita harus belajar betul-betul. Dan yang keempat, kalian harus kita harus buat target. Kita harus buat target sebelum kita mulai belajar gitar. Jadi istilahnya buat target itu agar kita lebih semangat berlatih gitar. Oke? Jadi jangan lupa untuk kalian dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jadi jika kalian ingin apa yang ditanyakan, bisa kalian komentar video ini. Bang, saya mau belajar ini bang, caranya gimana? Kalian bisa ketik komentar di video ini. Bang, saya ingin belajar melodi, tapi kok susah banget. Nah, jadi di sini juga saya, guys, kebetulan saya bukan sok jago atau ingin pamer, enggak. Di sini saya berbagi pengalaman. Saya berbagi ilmu untuk kalian yang bagi pemula yang ingin belajar gitar. Saya berbagi ilmu. Jadi agar kalian latihannya mudah dipahami ketika kalian lihat video ini. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar.
Jadi sukses buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke? Jangan lupa itu guys. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks.